Seperti biasa cuy, di sini Mimin bakal ngebahas alur cerita anime terbaik requestan kalian semua. Makanya kalau kalian punya rekomendasi film yang layak buat kita bahas, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kagak usah sungkan-sungkan cuy. Dan kali ini Mimin mau ngebawain salah satu requestan dari subscriber Mimin nih. Anime isekai yang gak biasa banget. Bagi yang demen anime dengan karakter yang jenius dan cerdik, maka anime ini cocok banget buat kalian. Menceritakan Souma Kazuya, seorang anak yatim piatu yang bercita-cita menjadi PNS. Suatu hari dia malah dipanggil ke isekai. Dia bakal dipersembahkan ke Kekaisaran Grand Chaos untuk membantu melawan iblis. Pihak kerajaan Elfi Raiden yang memanggilnya pun gak punya pilihan lain cuy. Karena mereka kehabisan duit untuk membantu Kekaisaran dengan materi. Namun Souma menawarkan solusi untuk mendapat duit. Dia pun membantu kerajaan Elfi Raiden untuk mengelola keuangan dengan sangat baik. Karena skillnya yang sangat pro, dia pun dijadikan raja sementara oleh raja yang saat itu berkuasa. Nah, dari premisnya aja udah kece banget cuy. Langsung saja lah, kita gak usah bertele-tele lagi di openingnya. Langsung kita sikat menuju alur ceritanya. Seperti biasa sebelum kita mulai, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan drama-drama kehidupan. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekip bro. Adegan dimulai di depan rumah. Kakek Kazuya bilang kalau Souma harus berkeluarga, sehingga dia tidak akan mati sendirian. Karena Souma itu yatim, dia akan sendirian saat kakeknya meninggal. Kakek menyuruh Souma untuk menikah dan nanti melindungi keluarganya. Tidak lama setelah itu, kakek Kazuya pun meninggal. Dan Souma pun harus berakhir sendirian. Adegan lalu berpindah ke sebuah istana. Raja kerajaan Elfi Raiden dan para menterinya memutuskan memanggil seorang pahlawan. Mereka memulai ritual dan mengaktifkan lingkaran pemanggilan besar yang menutupi kerajaan. Akhirnya memanggil Souma. Mereka membawa Souma ke raja, yang berterima kasih kepadanya karena telah menjawab panggilan. Souma auto ngamuk karena dia diculik masuk ke dunia yang aneh itu. Tapi sebelum makin ngamuk, Souma mempersilahkan mereka menjelaskan. Di benua Superlandia, banyak ras yang menjadikannya rumah mereka. Namun 10 tahun yang lalu, di ujung paling utara Landia, sebuah kekosongan terbuka. Monster datang dari dunia iblis yang menyebabkan peperangan besar. Beberapa negara bersatu untuk melawan monster, tetapi akhirnya kalah. Monster mengambil sepertiga dari benua yang wilayahnya dikenal sebagai domain Raja Iblis. Souma berharap mereka tidak berniat membuatnya melawan monster. Ternyata mereka berniat mengirimnya ke Kekaisaran Grand Chaos. Karena Kekaisaran Grand Chaos berbatasan langsung dengan domain Raja Iblis. Mereka jadi ujung tombak melawan monster. Grand Chaos telah meminta dukungan keuangan dari kerajaan lain. Tapi kerajaan Elfi Raiden sedang bangkrut karena banyak pengungsi. Jadi mereka menawarkan bantuan dengan mengirim pahlawan. Souma kepo, apa itu pahlawan? Dijelaskan bahwa pahlawan akan memimpin revolusi ke zaman baru. Tetapi tidak tahu lebih banyak tentang itu. Souma nyinyir jika nanti dia malah dibedah oleh Grand Chaos. Tapi raja serta menterinya menyangkalnya. Souma kepo lagi apa yang harus dilakukan Souma dan bertanya apakah mereka dapat memanggil orang lain. Tapi terakhir kali mereka memanggil pahlawan adalah 500 tahun yang lalu. Mereka tidak dapat melakukan ritual pemanggilan yang terlalu sering. Untuk membantu, Souma ingin melihat keuangan kerajaan dan memperbaikinya. Souma, Perdana Menteri Marx dan Raja Albert Elfi Raiden menghabiskan 3 hari meninjau keuangan. Tiba-tiba Souma mendengar raja turun tahta. Souma diangkat jadi raja dan akan dinikahkan dengan putri Liskia Elfi Raiden. Berita itu pun sampai di telinga Adipati yang memimpin angkatan bersenjata kerajaan. Castor Vargas, Axel Walter, dan George Carmine. Liskia pun bergegas pulang mengira ada makar. Ternyata Raja Albert turun tahta. Karena dia yakin Souma lebih cocok untuk jadi raja. Albert bilang bahwa terserah padanya apakah dia akan menikahi Souma. Tapi paling tidak putri bertemu Souma dahulu. Liskia menemui Souma. Raja baru itu menjelaskan bahwa Albert baru saja akan memberikan tahta kepadanya. Padahal yang ia lakukan hanya menolong sebisanya. Setelah melihat keuangan, Souma merasa lebih tepat jadi menteri keuangan. Sama sekali tidak ingin mengambil alih tahta. Souma cerita bahwa mereka tidak perlu menikah. Souma bermaksud untuk menyerahkan tahta kepada Liskia.
Setelah dia mengembalikan keuangan negara ke jalurnya, Liskia kepo apakah dia benar-benar dapat memperbaiki keuangan dalam beberapa tahun. Tapi Soma bilang dia telah mendapatkan uang dengan menjual harta nasional. Soma menjelaskan kerajaan menyimpan barang-barang yang bernilai sejarah atau budaya tinggi. Soma membagi barang-barang itu menjadi 3. Barang bernilai sejarah atau budaya yang akan lebih bermanfaat untuk dipajang di museum. Barang tanpa nilai sejarah atau budaya yang dia jual, dan sisanya adalah barang-barang magis yang tidak dijual. Axel Balter memutuskan untuk mengirimkan Naria untuk memeriksa seberapa mampu raja baru itu. Soma bermaksud untuk membayar tagihan di momen terakhir. Liskia kepo mengapa tidak menyimpan uang itu dan mendistribusikannya ke militer. Soma menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu. Memperkuat militer mereka tidak menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan pengungsi. Apabila urusan pangan dan pengungsi dilupakan, maka dapat memicu makar. Landia adalah dunia yang penuh makhluk aneh. Banyak monster digunakan untuk terbang serta menarik mobil ataupun kapal. Sihir digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyalakan api atau memasak. Dunia itu punya sains dan teknologi yang ampas dan sistem feodalnya pun masih berlaku. Pahlawan yang dipanggil terkadang diberikan sihir. Soma perlu melakukan pemeriksaan sihir. Dia dibawa ke patung kecil mirip gargoyle. Patung itu akan memberitahukan sifat sihir apa yang dia miliki. Saat Soma menyentuhnya, patung itu bersinar. Soma bisa menggunakan sihir tetapi kepo apa gunanya itu baginya. Liskia memasuki kantor Soma. Dia melihat pena bergerak sendiri dan menyadari itu adalah sihir Soma. Soma menjelaskan bahwa sihirnya adalah living poltergeist yang memungkinkan dia untuk menyalin kesadarannya ke dalam objek dan mengontrolnya dengan bebas. Dengan itulah dia bisa menangani dokumen lebih cepat. Liskia bertanya tentang orang lain di kantornya. Soma menjelaskan bahwa mereka mencari uang yang belum dimanfaatkan. Jika ada pengeluaran bodong atau penyelewengan, pihak yang bertanggung jawab harus membayar kembali jumlah yang hilang ataupun ditangkap. Meskipun mereka telah menemukan cukup uang untuk membayar tagihan, mereka tidak akan pernah memiliki cukup tenaga kerja. Akhirnya Liskia membantu mengurus dokumen. Mereka kerja sepanjang malam. Sampai subuh tinggal Soma yang masih bekerja. Sedangkan yang lainnya termasuk Liskia udah tertidur. Dia mendekati Liskia yang kemudian terbangun. Soma bilang bahwa mereka telah selesai bekerja dan ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Mereka mengambil kuda, tetapi karena Soma tidak tahu cara menunggang kuda, Liskia kepo. Apakah Soma memiliki keluarga di dunia lain? Soma menjelaskan bahwa dia tidak memiliki keluarga. Karena kakaknya meninggal sebelum dia tiba di sini, jadi Soma slow aja untuk berlama-lama di dunia itu. Soma membawanya ke ladang yang penuh dengan bunga kapas putih. Liskia menganggapnya cantik. Tapi Soma bilang bahwa ladang cantik ini adalah alasan kekurangan pangan suatu negara. Ketika perang dimulai dan wilayah Raja Iblis meluas, produksi kapas anjlok. Karena harga beli meningkat, petani berhenti menanam makanan dan mulai malah menanam kapas. Tapi setelah negara lain memproduksi kapas, pasokan jadi lebih besar dari permintaan. Soma ingin Liskia mengetahui hal ini karena suatu hari nanti dia akan memimpin negara. Saat sarapan, Soma ingin membatasi penanaman tanaman komersial dan mengembalikan ladang tanaman pangan. Soma ingin memprioritaskan kedelai dan kentang karena tahan cuaca buruk. Karena reformasi pertanian tidak terjadi dengan cepat, Soma akan melakukan subsidi pangan. Dia ingin mengkompensasi selisihnya dengan sesuatu yang dapat mereka ekspor. Mereka dapat bergabung dengan Ludwin Arx, Kapten Royal Guards. Ludwin bertanya kepada Soma apakah reformasi berjalan lancar. Soma jujur jika reformasi pangan terhambat. Karena yang bisa kerja hanya Perdana Menteri Marx. Soma ingin menggunakan siaran batu permata untuk merekrut dan menjangkau seluruh negeri. Liskia bilang kalau mereka bisa merekrut lewat orang dalam. Ini diperparah dengan 30% dari populasi yang dapat membaca. Soma tidak setuju dengan sistem karena 70% populasi dapat melakukan pekerjaan meskipun tak bisa baca tulis. Soma memutuskan untuk menggunakan kata-kata cao-cao. Dia menyarankan bahwa jika seseorang memiliki bakat, mereka akan bekerja. Saat Soma berpidato, dia bilang bahwa mantan raja adalah penguasa yang hebat untuk masa damai. Tapi dalam situasi saat ini, mereka butuh sosok ulet sepertinya. Soma bilang kerajaan butuh pekerja yang handal.
Tidak peduli apa status sosial, usaha, etnis, pendidikan, ataupun tempat asal mereka. Soma bilang bahwa jika mereka dapat menunjukkan bakat yang hebat, dia akan mengeluarkan Certificate of Parliness dan memberi mereka hadiah uang. Orang juga diperbolehkan untuk merekomendasikan orang lain dan akan mendapat 30% dari hadiah uang mereka. Saat dia mengakhiri siaran, orang-orang bersorak kegirangan. Orang-orang dari berbagai tempat di kerajaan pun mulai mengemasi tas mereka dan pergi menuju ibu kota. Karena kekuatan aneh pahlawan, Soma mampu berbicara dan memahami bahasa dunia ini. Bahkan memungkinkan dia untuk menulis dan membaca di dalamnya. Liskia mengingat omongan Soma saat Soma bilang bahwa dia tidak memiliki keluarga. Liskia kepo apakah dia tetap berada di dunia ini jika Soma mau menikah. Pembantunya Serena masuk dan merasa Liskia agak memerah. Liskia berusaha menyangkalnya. Serena bilang bahwa akan ada upacara rekrutan baru dan Liskia harus hadir. Di luar, Ponco merasa gugup. Meskipun bakatnya diakui, dia gugup akan pamer bakat pada raja. Bertemu dengan raja, Aisha Utgard menolak untuk tunduk. Dia bilang, sebagai seorang pejuang, sukunya hanya harus tunduk pada kepala suku. Soma santai saja karena dialah yang memanggil mereka. Aisha keluar lebih dulu. Soma menggunakan Living Proltegis untuk membaca tentang Dark Elf. Dia kepo lebih banyak tentang mereka. Max cerita bahwa Aisha memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Aisha bilang bahwa mereka akan menerima hadiah karena diakui sebagai terbaik di kerajaan. Tapi Aisha bilang dia tidak menginginkan hadiah itu. Dia memiliki permintaan pada kerajaan. Aisha bercerita bahwa di hutan lindung dewa mereka khawatir pohon menjadi kurus dan tidak ada pohon muda yang tumbuh. Dia berharap Soma meminjamkan kebijaksanaannya kepada mereka. Soma tidak yakin harus berkata apa. Tapi bertanya apakah mereka menebang hutan dengan benar. Soma menjelaskan bahwa ketika mereka meninggalkan pohon besar, dedaunannya menghalangi sinar matahari. Jadi mencegah pohon yang lebih muda untuk tumbuh. Dan ketika pohon telah menjadi lebat, mereka mengganggu pertumbuhan satu sama lain. Hutan kemudian menjadi rentan terhadap salju dan angin. Tanah kehilangan kapasitas penahan airnya. Jadi rawan bencana sedimen seperti tanah longsor. Aisha kagum dengan Soma dan memutuskan untuk berjanji setia seumur hidup kepadanya. Aisha janji akan berperang dan mati atas perintahnya. Aisha ingin Soma datang ke hutan dan mengajari mereka tentang cara merawat yang benar. Berikutnya adalah Junadoma. Max menjelaskan bahwa dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan suara nyanyian yang tak ada tandingannya. Nenek moyang keluarga Doma adalah Lorelais. Dan bakatnya mungkin ada di dalam darahnya. Soma bertanya padanya apakah dia bisa menyanyikan lagu yang akan memberikan energi pada bangsa. Jana menjelaskan bahwa lagu yang dia tahu sebagian besar bersifat melankolis. Tapi jika Soma mau memberi contoh, dia bisa menyanyikannya. Soma kemudian mengeluarkan ponselnya dan memberinya handphone pada Juna. Raja baru itu memainkan lagu dari dunianya. Setelah mendengarnya, Juna bisa bilang dia bisa menyanyikannya, meski dia tidak mengerti bahasanya. Setelah menyanyikannya, dia menerima tepuk tangan dari semua orang. Juna bilang dia ingin mempelajari lebih banyak lagu dari dunia Soma. Max memperkenalkan orang berikutnya, Ponco Panacota. Max menjelaskan bahwa bakat Ponco adalah makan dan sementara banyak yang datang mengklaim bakat yang sama. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Nafsu makannya telah membawanya ke setiap penjuru dunia. Soma kemudian berdiri dan bilang dia sedang menunggu seseorang seperti dia dan sangat senang melihatnya. Ponco emosi karena mereka memanggilnya gendut yang menghabiskan uangnya hanya untuk makan. Tapi Soma meyakinkannya bahwa bakatnya akan menyelamatkan negara. Mengetahui tradisi negara, Soma memutuskan untuk memberinya nama Isuzuka, nama seorang influencer kuliner dari dunianya. Saat warga lain melihat Soma menerima Ponco, mereka mulai berpikir mereka dapat mencoba juga dan berkumpul di Elfi Raiden. Max menjelaskan bahwa 3 orang sebelumnya mencalonkan diri, tetapi orang berikutnya dicalonkan oleh orang lain. Max memanggil Hakuya Kwonmin untuk maju. Max bilang bahwa Hakuya telah menunjukkan bakat kecerdasan, dan diyakini bahwa pengetahuan dan ingatannya tak tertandingi di kerajaan. Soma bertanya siapa yang merekomendasikannya. Hakuya menjelaskan paman yang tinggal bersamanya bilang dia sudah cukup umur untuk berhenti membaca buku. Dan Hakuya harus pergi dan melayani negara.
Soma ingat masa lalunya dan bertanya pada Hakuya genre buku apa yang dia baca. Hakuya bercerita bahwa dia membaca segala sesuatu tentang sastra, sejarah, hukum, dan taktik militer. Hakuya bilang kalau belajar pengetahuan baru adalah alasannya hidup. Soma menawarkannya untuk menjadi pustakawan di perpustakaan istana. Sehingga Hakuya punya akses ke buku yang langka dan limited edition. Hakuya bilang dia akan menerimanya beberapa saat yang lalu, tetapi telah berubah pikiran. Hakuya ingin menggunakan ilmunya untuk menopang hegemoni Soma. Soma bertanya mengapa dia berubah pikiran. Hakuya bilang dia mengukur dan menilai apakah dia adalah penguasa yang layak dilayani. Hakuya menggunakan ponco untuk mengetes Soma. Hakuya melihat raja baru itu bijaksana dalam melihat bakat ponco. Namun jika Soma menganggap bakat ponco tidak berguna, dia akan gagal sebagai raja. Hakuya tidak menyangka Soma akan menyambut ponco. Hakuya senang karena Soma mengerti apa yang paling dibutuhkan negara saat ini. Soma mengundang Hakuya ke kamarnya untuk menentukan sendiri bakatnya dan apakah dia akan berguna baginya. Hakuya nantinya akan menjadi Perdana Menteri Hitam. Malam itu, Soma mengakui bakatnya dan mengangkatnya sebagai tangan kanannya. Max mulai memperkenalkan orang terakhir, Tomoe Inui dari Serigala Mistik. Dia memiliki bakat yang tidak biasa yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan burung dan binatang. Dia dibawa ke kandang. Tomoe dimintai mewawancarai kuda di sana dan harus menceritakan segalanya tentang kesehatan dan sejarah para kuda. Soma menduga dia mungkin seorang pengungsi karena Serigala Mistis tidak berasal dari wilayah kerajaan. Soma kemudian kepo bagaimana menggunakan bakatnya. Namun Tomoe ingin bilang sesuatu, tetapi karena dia gugup dan tidak dapat mendengarnya, Soma memutuskan untuk menemuinya. Tomoe kemudian membisikkan sesuatu di telinganya yang mengejutkan Soma. Soma menjelaskan bahwa dari dunianya, monster bukanlah manusia ataupun hewan. Mereka adalah jenis makhluk yang terpisah. Tetapi di dunia ini, makhluk-makhluk itu termasuk dalam kategori manusia dan hewan. Manusia, elf, beastman, dan dragon newt termasuk dalam kategori manusia. Kadal raksasa, semut raksasa, rencana makan manusia masih dianggap sebagai hewan. Naga pun diperlakukan berbeda sebagai god beast. Alasan makhluk-makhluk itu dianggap binatang adalah karena mereka tergabung dalam ekosistem. Monster dianggap makhluk yang terlihat berbeda namun menyatu menjadi satu. Di antara mereka ada beberapa orang yang bentuknya mirip manusia, tetapi kecerdasan mereka tidak berbeda dengan binatang biasa. Tomoe membisikkan sesuatu ke telinga Soma yang bikin kaget. Tomoe memastikan tidak ada orang lain selain ibunya yang tahu. Akhirnya Soma mencoba bersikap normal. Soma kembali ke singgasananya, bilang bahwa dia mendengar permintaannya dan akan mempertimbangkan untuk memenuhinya. Dia memberitahu Max bahwa bakat Tomoe langka dan dia ingin berdiskusi nantinya dengan tentang bagaimana kerajaan bisa melakukannya. Bagaimana kerajaan bisa menggunakannya. Soma kemudian berterima kasih kepada anggota baru dan berharap mereka meminjamkan bantuan mereka untuk memakmurkan kembali kerajaan. Soma kemudian mengumpulkan Tomoe, Liskia, Max, dan Ludwig. Dia kepo apakah ada orang lain yang mendengar apa yang dikatakan Tomoe kepadanya. Tapi mereka yakin bahwa tak dapat mendengarnya. Soma merasa sedikit santai karena omongan Tomoe tidak disiarkan ke semua orang di negara ini. Liskia kepo apa yang dia katakan padanya seserius itu. Soma menjelaskan bahwa Tomoe bilang bahwa dia bisa berbicara dengan setan. Diyakini bahwa monster memiliki kecerdasan binatang. Namun di antara para monster, Dumen Raja Iblis ada beberapa yang istimewa. Mereka bisa menggunakan senjata dan sihir dan berperilaku hampir sama seperti manusia. Manusia mulai menyebut monster unik ini adalah setan. Namun ada perbedaan antara mereka dan ras-ras lain yang dianggap manusia. Setan berbicara dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Max dan lainnya tidak percaya Tomoe berbicara dengan setan karena tidak ada yang bisa memahaminya. Tomoe cerita dia bicara dengan setan pendek dengan wajah anjing. Dia bertemu dengannya di gunung sambil mengumpulkan sayuran dan langsung berteriak meminta tolong. Setan itu kemudian terkejut saat Tomoe memahaminya. Tomoe mengira dia adalah seorang pengintai. Tomoe bilang bahwa dia tidak bisa melihat monster dengan aroma yang sama sepertinya terbunuh. Semua menebak hanya segelintir setan yang akan membiarkan Serigala Mistik melarikan diri.
Tapi jika mereka dapat berbicara dengan mereka, itu akan dapat mengubah situasi sekarang. Liskia kepo, apakah dia berencana bernegosiasi dengan mereka untuk mendapatkan kembali tanah mereka? Soma bilang bahwa umat manusia saat ini bersatu melawan iblis. Tapi jika orang mengetahui bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan iblis, akan ada beberapa yang akan mencoba menjalin aliansi untuk merebut komunikasi itu. Soma menebak bahwa ada beberapa konflik antara kerajaan. Ludwig menegaskan bahwa Amidonia dan Elfie Raiden pernah berkonflik sebelumnya. Soma dan yang lainnya setuju bahwa mereka harus merahasiakan ini. Soma ingin melindungi Tomoe karena dia lebih penting dari Soma. Karena bakat Tomoe dapat mengubah gelombang hubungan antara manusia dan iblis. Marx kepo, apakah itu tidak akan membawa lebih banyak perhatian pada Tomoe? Karena dia adalah seorang petani dan tiba-tiba jadi penting. Dia kemudian menyarankan agar mereka menyambutnya sebagai bangsawan dan Soma dapat mengadopsinya. Tapi karena dia belum menikah, itu tidak mungkin. Marx kemudian mengusulkan Soma untuk menjadikan Tomoe sebagai permaisuri kedua. Tapi karena dia terlalu muda, Soma ragu-ragu. Soma menyarankan agar raja sebelumnya mengadopsi Tomoe. Marx serta Liskia pun menyambut baik gagasan itu. Tomoe bilang bahwa dia sudah memiliki keluarga dan ibu serta adik laki-lakinya sedang menunggunya di kamp pengungsian. Soma meyakinkan bahwa jika dia diadopsi, keluarganya akan menjadi keluarganya. Dan mereka semua juga akan dapat tinggal di kastil. Thomas setuju dan Soma memberitahu Marx untuk menunggu sebentar dalam mengumumkannya, karena bisa menimbulkan kecurigaan. Sampai saat ini Soma kepo posisi apa yang mereka berikan pada Tomoe untuk menahannya di kastil. Marx kemudian menyarankan agar dia bertanggung jawab atas kuda yang menarik kereta Soma. Raja baru itu pun setuju. Ingin sedikit bersantai, Soma pergi ke kamar Liskia. Dia kepo bagaimana keadaan Tomoe. Liskia bilang bahwa ibunya menyukai Tomoe. Ibu Liskia malah menghabiskan banyak waktu dengan Tomoe. Soma menerima kabar tentang kembalinya Punco dan mengajak Liskia menemuinya. Punco bilang bahwa dia berhasil mendapatkan semua makanan yang ia cari. Liskia mengenali karungnya sebagai karung sihir. Karung itu dapat menampung lebih banyak barang-barang di dalamnya dan tidak mudah rusak. Jadi sangat cocok untuk mengumpulkan makanan. Menggunakan sistem siaran, Juna dan Punco mengumumkan makan siang cemerlang raja. Soma kemudian muncul dan pertama-tama meminta maaf atas kekurangan pangan negara. Tapi memberitahu warga bahwa mereka sedang membuat rencana untuk meningkatkan produksi pangan. Soma menjelaskan bahwa siaran tersebut dirancang untuk membuat hingga kekurangan pangan teratasi. Dengan memperkenalkan makanan yang tidak biasa dan metode cara menyiapkannya. Untuk mendemonstrasikan makanan bisa dimakan, dia menyuruh Liskia, Aisyah dan Tomoe mencicipinya. Punco menunjukkan hidangan pertama, gurita, yang menurut Liskia dan lainnya menjijikan untuk dimakan. Soma kemudian menyiapkan dan memasak gurita. Saat Liskia dan lainnya mencicipinya, mereka merasa enak dan tak bisa berhenti memakannya. Punco menunjukkan hidangan berikutnya adalah akar burdok. Tomoe kepo apakah mereka bisa memakannya. Tapi Aisyah bilang saat dia tinggal di hutan dia pernah memakan akar itu. Soma kemudian menyiapkan versi asin dan manis yang akhirnya dinikmati oleh grup. Punco kemudian bercerita hidangan ketiga bahwa itu adalah sesuatu yang dia masak sebelumnya. Liskia dan Aisyah terkejut melihat belalang. Tetapi Tomoe dengan cepat memakannya. Tomoe bilang bahwa belalang rebus mengingatkannya pada rumahnya. Punco menjelaskan proses bagaimana dia membumbui belalang dan kacang itu. Soma menyadari bahwa produk kacang yang difermentasi adalah miso dan air tumbuknya adalah kecap. Soma kemudian menggigit dan menangis kegirangan karena mengingatkannya pada tanah airnya dan bahwa dunia itu masih memiliki rasa yang ia sukai. Mereka melanjutkan dengan hidangan berikutnya dan saat melihatnya semua orang auto terkejut. Di dunia itu ada makhluk semacam slime bernama Galleon. Makhluk itu sangat kenyal dan memiliki inti di dalamnya. Jika dibelah pakai senjata tajam, makhluk itu akan menggedekan diri. Jika inti di dalamnya hancur, maka lapisan luarnya bakal mencair dan lenyap. Galleon itulah yang akan menjadi bahan terakhir dari Punco. Anehnya, Galleon itu sudah tidak memiliki inti. Tetapi lapisan luarnya masih kenyal dan berbentuk bagus. Punco menjelaskan bahwa itu adalah tempat tinggalnya. Dan teknik membunuh Galleon tanpa membuat tubuhnya mencair, caranya adalah menggetok Galleon dengan benda tumpul. Sehingga inti Galleon akan lenyap tanpa merusak lapisan luarnya. Tubuh kenyal Galleon itu bisa diolah menjadi masakan enak.
Ponco pun praktek masak. Dia mulai mengolah gelin menjadi seperti mie yang sangat kenyal. Dia menambahkan kaldu dan yang lainnya. Akhirnya sajian seperti mie udon pun sudah siap. Soma mencicipinya dan langsung bilang kalau rasanya maknyus. Rekan-rekannya pun saling mencicipi dan semuanya sepakat kalau rasanya emang super makjos. Nah, acara praktik brunch Raja pun kelar. Seminggu kemudian para warga menjadi sangat happy karena semua masakan brunch Raja sangat membantu mereka yang kekurangan pangan. Pas Soma lagi kerja di ruangannya, mendadak Perdana Menteri Marx ingin ketemu di ruangan Sigasana. Soma pun menemuinya. Waktu itu Marx berkata bahwa dia sudah melihat potensi Soma. Karenanya dia ingin mengikuti apa yang sudah dia lakukan Raja Albert, yaitu mengundurkan diri. Marx merasa sudah terlalu tua untuk membantu Soma. Karena itulah dia sudah menyiapkan Perdana Menteri pengganti. Orang yang bakal menjadi penggantinya adalah Hakuya. Soma pun memaklumi keinginan Marx. Dia menyetujui pengunduran diri tersebut. Tapi dia bakal sering minta tolong kalau dia lagi kesusahan. Marx bakalan siap sedia kalau Soma membutuhkan bantuannya. Setelah itu Hakuta izin berbicara. Dia ingin menyampaikan saran kepada Soma. Menurutnya Soma harus mengambil waktu sehari beristirahat. Itu demi kebaikan Soma sendiri. Sekaligus agar bawahannya juga mau beristirahat dan gak kerja terus menerus. Soma pun menyetujuinya. Kalau bisa dia ingin rebahan terus sepanjang hari. Tapi Hakuya menyarankan hal lain. Dia ingin Soma ngedate sama Liskia ke kota. Biar mereka aman, maka Aisyah bisa diminta untuk mengawal mereka. Setelah itu Soma pergi menemui Liskia. Ternyata cewek itu lagi latihan gelut melawan Aisyah. Keduanya pun bertarung dengan sengit dan menciptakan ledakan-ledakan dahsyat. Takut istana bakal jebol, Soma pun menghentikan mereka. Setelah itu Soma mengungkapkan saran dari Hakuya. Kedua cewek itu pun setuju untuk melakukan jalan-jalan di kota. Tapi mereka harus melakukan penyamaran biar nggak mencolok. Akhirnya mereka menggunakan pakaian seragam sekolah militer. Mereka bertiga pun berangkat ke kota. Pas sudah nyampe di sana, mereka keluyuran di sana sini sambil menikmati waktu. Pas udah siang, perut Aisyah keroncongan. Karenanya mereka akan pergi ke kedai milik Juna Duma. Di sana mereka dikasih sajian Miguelin yang sangat makjos. Karena super lapar, Aisyah pun makan banyak banget sampai kayak kesurupan. Setelah itu mereka malah membahas bahwa Soma bisa punya istri yang lebih dari satu. Soma malah salting dan bilang dia cuma pengen punya istri satu. Tapi menurut para cewek, demi menjaga garis keluarga, seorang cowok boleh menikah dengan banyak cewek. Soma pun ngeles dan bilang kalau Raja Albert cuma punya satu istri. Akhirnya dikasih tahu kalau Raja Albert sebelumnya adalah rakyat jelata. Dan Ibu Liskia adalah anak dari raja sebelumnya. Setelah menikah, Albert diangkat menjadi raja. Karena terlalu fokus bekerja, makanya Raja Albert gak sempat punya istri lain. Pas mereka lagi nongol, di meja lain ada dua orang yang lagi berdebat. Di kerajaan itu ada 3 duk yang memimpin wilayah serta pasukan masing-masing. Duk George Carmin memimpin pasukan darat. Eskel Walter memimpin pasukan laut. Dan Castor Vargas memimpin pasukan udara. Selain itu pasukan pusat kerajaan dan semua pasukan yang bukan di bawah kekuasaan ketiga duk disebut pasukan terlarang. Dipimpin langsung oleh sang raja. Ketiga duk berasal dari ras yang berbeda-beda. Hal itu demi menjamin ketentraman antara ras di kerajaan. Meski begitu sistem tersebut memiliki banyak kekurangan. Sama menghubungi ketiga duk untuk melakukan reformasi namun gak ada yang menjawab sama sekali. Di sela-sela upaya menghubungi ketiga duk, Soma harus menjalani liburan. Di kedai milik Juma, Soma dan gengnya melihat 2 orang yang lagi berdebat. Mereka adalah Kaide Foxia dan Helbert Magna. Menurut Jutna, Kaide Foxia adalah penyihir dari pasukan terlarang. Waktu itu, Kaide melarang Helbert yang ingin bergabung dengan Duk Carmin. Alasannya adalah hubungan Duk Carmin yang sedang gak baik-baik saja dengan Raja Baru. Albert mengetahuinya dan yakin kalau Duk Carmin yang ingin melakukan pemberontakan. Albert menginginkan perang melawan Raja Baru dan Duk Carmin pasti akan membawa perang itu. Namun Kaide melarangnya. Para pasukan hanya akan menimbulkan petaka. Terlebih jika peperangan terjadi, Republik Turgis di kawasan beku pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kerajaan. Selain itu Kaide sudah mengetahui kemampuan strategi sang Raja Baru. Mengurus peperangan sama seperti mengurus kerajaan.
Logistik dan makanan sangatlah penting. Jika dia tidak dikedepankan, baik peperangan maupun negara akan hancur. Dia udah melihat bagaimana Sauma dengan cerdik mengedepankan dan memajukan logistik dan makanan dalam waktu singkat. Namun Herbert masih ngeyel dan ingin berperang. Saat itulah Sauma nyamperin mereka. Kaede langsung tahu kalau dia adalah sang raja. Tapi Herbert masih belum ngeh karena penyamaran Sauma. Akhirnya mereka duduk semeja bareng. Kaede meminta maaf atas apa yang diucapkan Herbert tadi. Sementara itu Herbert masih bersikap kasar dan enggak sopan. Sampai akhirnya dia ngeh kalau Sauma adalah sang raja. Dia langsung bersujud dan meminta ampun. Sauma masih santai aja cuy. Dia juga membebaskan Herbert untuk memilih pemimpinnya. Dia juga akan bergabung dengan Tiga Duk dan menentangnya juga nggak salah paham. Namun setelah tahu bahwa Herbert dan Kaede adalah teman sejak kecil, Sauma mengingatkan satu hal. Kaede adalah pasukan terlarang. Artinya jika perang terjadi, Herbert akan melawan sahabat kecilnya itu. Jika Herbert mampu berhadapan atau bahkan membunuh Kaede, maka silahkan saja Herbert menjadi lawannya. Meski dia nggak berhadapan langsung dengan Kaede, pasti orang-orang dari kubu Herbert akan menyerang Kaede dan Herbert gak bakalan bisa melindunginya karena mereka adalah musuh. Mengetahui fakta tersebut, Herbert langsung sadar. Dia pun tidak jadi bergabung dengan Duke Charmian. Besoknya Serena sang pelayan memberitahu bahwa Glavy Magna, ayah dari Herbert, datang ingin menghadap. Sauma pun menemui rombongan yang terdiri atas Gaif, Herbert, dan Kaede itu. Sauma melihat wajah Herbert yang babak belur sehabis dibantai bapaknya. Glyph pun meminta maaf atas kelakuan putranya yang ingin memberontak. Namun Sauma sudah santuy aja sama peristiwa kemarin dan meminta Glyph untuk gak menghukum putranya lagi. Habis itu Sauma mengangkat Kaede menjadi perwira kerajaan. Sementara Herbert dipindahkan ke pasukan terlarang dan bakal bertarung bersama Kaede untuk selamanya. Kemudian Glyph ingin mengatakan sesuatu tapi hanya boleh dibicarakan berdua saja dengan Sauma. Akhirnya Sauma pun meminta orang-orang lain buat pergi lebih dulu. Pas udah berdua aja, akhirnya Glyph mengucapkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, boneka yang dibuat Sauma telah menjadi gede. Dengan sihir living poltergeist, Sauma mengirim boneka itu untuk berpetualang. Nama boneka itu adalah Tuan Maskot. Dia mulai terkenal sebagai petualang baru yang super jago. Suatu ketika Tuan Maskot bergabung dengan regu petualang dan menjelajahi labirin di bawah kota. Di sana Tuan Maskot beraksi dan melawan banyak monster. Namun saat ada salamander raksasa, para petualang langsung minggat karena nggak punya potensi menang. Sementara itu di istana, semua mendiskusikan mengenai proyek Vanity Nova. Itu adalah sebuah proyek pembangunan kota di pelabuhan. Dengan kota itu mereka bisa memiliki jalur distribusi melalui darat dan laut. Artinya gak akan ada lagi kelangkaan komoditas di daerah pelosok. Jika gak ada kelangkaan, maka harga barang-barang juga bakal turun dan menjadi stabil. Kelak kota Venetoneva akan menjadi pusat dari kerajaan tersebut. Beberapa hari berlalu, Sauma, Leskia, dan Aisyah pergi ke kawasan yang digunakan untuk membangun Venetoneva. Di sana mereka ketemu sama Ludwin yang mengatasi pembangunan. Mereka semua pergi ke dalam tenda. Di sana Ludwin bilang kalau ada warga desa di sekitar sana yang menolak pembangunan. Ketua desa bernama Urup bilang kalau lokasi itu adalah milik monster laut yaitu Kaijin. Jika dibangun gedung-gedung di sana, Kaijin akan ngamuk dan menghancurkan lokasi sekitar. Setelah itu Sauma pergi menemui Urup. Dia pun bertanya mengenai Kaijin. Setelahnya Sauma bertanya seberapa luas wilayah dari Kaijin tersebut. Urup mengarsir wilayah kekuasaan Kaijin di peta milik Sauma. Kemudian Sauma balik dan ngumpul bersama gengnya. Sauma sudah menyelidiki para warga. Akhirnya dia tahu kalau Kaijin adalah legenda turun-menurun dari para warga. Sosok yang disebut monster itu diduga Sauma adalah fenomena tsunami di masa lalu. Wilayah yang disebut kekuasaan Kaijin menurut Sauma adalah jangkauan dari terjangan tsunami. Karena tak mau Veneto Nova menjadi kota yang rawan bahaya, Sauma pun memutuskan untuk memindahkan proyek Vanity Nova sedikit lebih jauh dari jangkauan tsunami. Menyadari bahwa tsunami ada, mereka harus merancang jalur melarikan diri ke wilayah yang tinggi. Mereka juga harus memperingatkan warga bahwa jika terjadi gempa dari laut, maka potensi tsunami bakal ada dan mereka harus segera mengungsi. Kemudian, Sauma tidak memikirkan proses pemindahan proyek Vanity Nova yang sudah mulai berjalan itu.
Dia kepikiran untuk menggunakan para penyihir tanah untuk membantu pemindahan. Meski begitu, artinya para penyihir tanah harus dipindahkan dari tugas membangun konstruksi di kota. Beberapa waktu kemudian, Soma mendatangi para pasukan terlarang yang sedang membangun jalan. Mereka sudah bekerja keras dan menghasilkan jalan yang sangat bagus, lengkap dengan penerangan untuk malam hari dan pohon pelindung yang energinya bisa menghalau binatang buas. Mendadak, seekor burung membawa pesan datang. Burung itu mendekati Aisyah dan memberikan pesan. Ternyata itu berasal dari ayahnya yang tinggal di hutan. Sudah terjadi tanah longsor dan menimbulkan banyak korban. Beberapa orang pun masih belum ditemukan. Soma langsung mengerahkan regu penyelamatan. Dia, Aisyah dan beberapa pasukan terlarang bergegas berangkat menggunakan karavan. Sementara itu Liskia akan mempersiapkan pasukan makanan dan obat-obatan dan berangkat belakangan. Hari sudah malam saat Soma dan rombongan sampai di desa Dark Elf. Mereka bertemu Wodan Utgard, yaitu bapaknya Aisyah. Dia pun menjelaskan kejadiannya. Setelah itu Soma segera mengerahkan pasukan untuk mencari para korban yang belum ditemukan. Dia juga meminta Aisyah mengawasi gunung dan melaporkan jika ada tanda-tanda longsor. Proses pencarian korban pun dilakukan. Soma menggunakan kekuatan living poltergeist untuk menggerakkan beberapa tikus kayu. Dengan para tikus kayu itu, dia bisa menemukan banyak korban. Ada yang masih hidup, namun ada juga yang sudah meninggal dunia. Proses evakuasi para korban pun akhirnya selesai dilakukan. Pas hampir pagi, Liskia dan rombongannya sudah sampai dan membawakan pasokan makanan serta obat-obatan. Meski begitu, adik dari Wodan yaitu Raptor merasa semua itu sia-sia. Bantuan yang terlambat tidak bisa mengembalikan mereka yang mati. Ternyata dia kehilangan anak dan istrinya dalam bencana tersebut. Soma mencoba menenangkan paman Aisyah itu. Menurut Soma, proses penyelamatan yang sebenarnya baru akan dimulai. Perbekalan makanan dan obat-obatan pun akan menyelamatkan mereka yang masih selamat. Setelah semuanya dibagikan, Soma dan rombongannya melakukan perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan, Soma menyalahkan dirinya. Dia memang sempat melakukan evakuasi, namun tidak memikirkan tentang pencegahan. Harusnya dia lebih memikirkan ketersediaan medis dan akses yang bisa dilalui dengan cepat menuju daerah-daerah seperti itu. Dia selama ini malah terlalu fokus memikirkan logistik pangan dan ancaman dari tiga Duk. Soma menghabiskan waktu berhari-hari untuk bekerja keras tanpa istirahat. Suatu malam, Junadoma izin masuk ke kamar Soma. Di kamarnya, Soma lagi mempelajari berbagai catatan. Juna pun duduk di kasur sebelah Soma. Dia meminta Soma berbaring. Juna berkata kalau Soma boleh menunjukkan kelemahannya. Juna mengelus-elus kepala Soma dan langsung cowok itu tertidur. Setelahnya Juna pun menyanyikan lagu merdu agar Soma semakin lelap tertidur. Sementara itu, tiga Duk sedang berkumpul. Axel Balter tak habis pikir karena Castor masih menginginkan pemberontakan terhadap raja baru. Axel sendiri tak mau menimbulkan keributan karena ingin menjaga Lagoon City yang dia kuasai. Kalau konflik internal terjadi, maka akan ada peluang dari kerajaan Amidonia akan menyerang. Castor berkata bahwa kerajaan Amidonia sudah mengirimkan surat kepadanya dan bersedia mengirim bantuan untuk menggulingkan raja. Namun Axel berkata bahwa Amidonia juga pasti sudah mengirimkan surat serupa untuk kerajaan. Pihak Amidonia hanya akan memanfaatkan situasi konflik dan perlahan-lahan merebut kekuasaan. Sementara itu Charmin juga ingin bertarung. Selama ini dia memang selalu loyal terhadap kerajaan. Namun dia merasa Soma tak layak memerintah. Axel membantahnya. Selama kepemimpinan Soma, dia sudah menciptakan kestabilan yang luar biasa di seluruh kerajaan. Charmin mengakuinya, tapi Soma membuang terlalu banyak apa saja yang tidak efisien. Dia merasa bisa saja budaya mereka juga akan dibuang suatu saat nanti. Karenanya dia ingin menyingkirkan Soma, kemudian meminta Albert kembali naik tahta. Carla, cucu dari Castor, muncul di sana. Dia juga menginginkan pertarungan. Axel memperingatkannya untuk tidak asal bicara. Namun Carla tidak peduli karena dia merasa Soma sudah merebut Iliskeria dari kubu mereka. Sementara itu Divan, yaitu ibu kota kerajaan Amidonia, raja mereka yaitu Ganius baru saja mendapatkan surat dari Carmine. Ternyata Carmine sudah menerima bantuan dari pasukan Amidonia. Gaius pun tersenyum puas. Jika Carmine masih muda, sudah pasti bakalan ditolak penawaran itu. Putra dari Gaius yaitu Julius bertanya mereka harus memihak siapa. Gaius berkata bahwa mereka juga akan mengirim pasukan untuk membantu kerajaan.
Artinya tak ada siapapun yang akan mereka pihak. Mereka akan melihat kerajaan itu hancur karena perang saudara. Sementara itu, Roroa yang merupakan adik dari Julius merasa bahwa tindakan bapak dari kakaknya itu bego. Pasukan Amidonia itu udah sedikit dan malah mau ikut campur tangan urusan kerajaan lain. Cewek itu pun iri dengan kerajaan tetangga yang dikelola dengan baik. Sementara Amidonia udah ketinggalan jauh banget. Di ruangan kerjanya, Hakuya melaporkan bahwa situasi pangan di seluruh kerajaan udah stabil. Setelahnya Hakuya meminta Sauma untuk melakukan rencana mereka. Sauma pun paham maksud Hakuya. Seorang pemimpin kadang harus melakukan kejahatan demi memperingatkan bawahannya. Rencana yang harus mereka jalankan tergolong tindakan jahat. Meski enggan, Sauma pun terpaksa menjalankan hal tersebut. Di tempat lain, Gaius sudah mengerahkan pasukannya. Mereka harus berangkat ketika Charmin memulai peperangan terhadap raja baru. Menterinya yang bernama Colbert menemui sang raja dan memintanya untuk tidak berperang. Menurutnya, kondisi ekonomi kerajaan sedang sangat genting dan rakyat akan menderita. Gaius marah dan memukuli Colbert. Dia nggak mau kerajaan Elfilraiden makin jaya sejak raja baru berkuasa. Dia ingin agar kerajaan itu segera remuk. Colbert kemudian mengingatkan deklarasi umat manusia yang dipelopori oleh Green Chaos. Jika ada konflik antar umat manusia meliputi perebutan wilayah, pihak kekaisaran akan menjatuhkan sanksi keras. Namun Gaius berkata bahwa Elfilraiden belum mendatangani deklarasi itu. Colbert menjelaskan meski belum ditandatangani, tetapi kekaisaran pasti akan menindak tegas setiap konflik antar kerajaan. Gaius marah dan mengusir Colbert. Dia pun mencopot jabatan menteri miliknya. Sambil pergi keluar, Colbert bertemu dengan Roroa. Melihat keadaan Colbert, Roroa tahu kalau ayahnya nggak bisa dikasih tahu. Karenanya Roroa mengajak Colbert untuk sementara minggat dari ibu kota. Sebastian udah menyiapkan keberangkatan mereka. Sementara itu Soma segera melakukan rencana jahatnya. Dia melakukan video call dengan ketiga Duk. Dia pakai lama Soma mengultimatum para Duk sebagai pengkhianat kalau nggak mau menurutinya. Eskel Walter pun ingin bertanya lebih dulu. Dia ingin tahu apa yang bakal terjadi dengan ketiga wilayah kekuasaan milik para Duk. Soma berjanji gak akan menyentuh wilayah tersebut selama para Duk patuh. Terus soal pasukan para Duk, Soma berniat untuk mengambil mereka semua. Soma ingin menggabungkan semua pasukan Duk dengan pasukan terlarang. Castor menentangnya, karena pasukan ketiga Duk itu ditunjukkan untuk mengantisipasi Raja Tirani. Soma memahaminya, tapi hal itu hanya akan berlangsung di masa damai. Saat ini kerajaan iblis sudah semakin luas. Dia merasa butuh pasukan terpusat yang tidak banyak memiliki rantai komando. Soma rela dipenggal kepalanya jika dia sampai melakukan hal buruk. Eskel kembali bertanya mengenai kota pelabuhan yang sedang dibangun Soma. Soalnya Lagoon City juga merupakan kota pelabuhan. Soma menjelaskan kota baru itu akan menjadi tempat rekreasi dan jantung dari bisnis. Kota Lagoon City akan berlangsung seperti biasanya dengan pasukan angkatan laut yang berada di sana. Axel merasa lega kemudian menyatakan bahwa dirinya siap mendukung Soma. Setelah itu giliran Castor yang terang-terangan Castor menolak tawaran Soma. Dia akan bergabung dengan Carmine dan melawan Soma. Meski begitu, yang akan memberontak hanya dia dan 100 kesatria kota Naga Merah. Pasukan udara yang tersisa pun akan bersikap netral. Hakuya kaget saat mengetahui bahwa Kartos sudah mengantisipasi kekalahannya. Selanjutnya giliran Carmine, dia jelas-jelas menolak tawaran Soma dan ingin berperang. Alasannya simpel, karena dia pengen bertarung. Soma bilang itu adalah alasan yang bego. Tapi Carmine kagak peduli. Setelah itu Soma pun memberi penawaran sebelum mereka berperang. Dia gak mau ada banyak korban selama perperangan. Karena itulah, jika para pemimpin terbunuh, maka pasukannya harus langsung mundur. Carmine dan Kratos pun menyetujuinya. Sebelum video call berakhir, Eliskia maju dan berbicara pada Carmine. Dia memotong pendek rambutnya dan menunjukkan kesetiaannya pada Soma. Carmine memahaminya, kemudian memutuskan sambungan telepon. Setelah itu Soma meminta Juna Doma muncul dari tempat Eskel Walter. Juna pun nongol di video call. Ternyata Juna adalah cucu dari Eskel. Cewek itu berperan penting dalam pengambilan keputusan Eskel. Selama ini Juna diminta untuk menilai kelayakan Soma sebagai raja baru. Dan dengan gabungan kekuatan itulah mereka siap menghadapi para pemberontak.
Hakuya melaporkan bahwa 30.000 prajurit yang dipimpin Gaius sudah bergerak ke kawasan Gunung Ursula. Mereka pasti akan mengincar kota barat daya yaitu Altamura. Sementara itu, Gaius sudah sampai di kawasan Altamura. Dia memuji hasil gandum yang ada di sana. Mereka bertemu dengan Wes Gerau, seorang petinggi di kota. Wes bersujud dan meminta Gaius mengampuni mereka. Gaius mau saja mengampuni asalkan gerbang kota segera dibuka. Sayangnya Wes tak bisa melakukannya. Alasannya adalah karena warga kota terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin menyerah dan ada juga yang ingin bertarung. Jika gerbang dibuka, maka bakal ada korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Gaius pasti bisa memenangkan pertarungan. Tapi menurut Wes sia-sia saja kalau membuat pasukannya berkurang demi menghabisi para warga kota. Karenanya Wes berjanji bakal meyakinkan semua orang di kota. Saat sore tiba, Wes akan membuka gerbang. Gaius pun setuju untuk memberi Wes waktu meyakinkan para warga. Sementara itu 10.000 pasukan terlarang sudah ada di benteng terluar di dekat kawasan Karmin. Pasukan Karmin yang berjumlah 40.000 pun siap menjebol benteng. Tapi benteng yang baru dibangun itu sangatlah kuat. Pasukan musuh nggak bisa menjebol benteng. Namun pasukan musuh mengerahkan beberapa meriam. Tembakan-tembakan pun dilancarkan. Serangan itu berhasil membuat dinding benteng mulai retak. Tak lama kemudian, seorang Dark Elf dari hutan perlindung datang. Dia menggunakan panahnya untuk mengatasi tembakan-tembakan meriam dari pasukan Karmin. Setelahnya Ludwin memimpin pasukan untuk menyerbu musuh. Sekali libas, mereka berhasil menghancurkan seluruh meriam sekaligus memukul mundur musuh. Di sisi lain, Gaius sudah gak sabar lagi pengen menyerang. Hari udah mulai sore tapi gerbang belum juga dibuka. Malahan terdengar suara kemarahan dari arah kota. Wes muncul dan bersujud meminta ampun. Sudah ada dua kubu berani mati yang siap melawan pasukan Gaius. Kalau pertarungan terjadi, pasukan Gaius pasti akan banyak yang gugur. Karenanya Wes memberikan sekantung penuh berisi emas. Itu adalah jaminan agar Gaius gak menyerang dulu. Dia bakal berusaha menenangkan para warga. Kalau sampai siang belum juga ada hasil, Gaius baru boleh menyerang. Karena dapat emas banyak gratis, Gaius pun menerima tawaran itu. Ternyata di kota Almotura udah ada Axel Walter. Dia sudah sampai di sana beberapa hari lalu karena diminta Sauma. Bahkan Wes juga merupakan bawahan Axel. Emas tadi dikerahkan atas rencana Sauma. Besok siang Sauma pasti bakal beraksi untuk mengatasi masalah. Hari pun berganti. Karena udah siang dan gerbang belum dibuka, Gaius pun sudah siap untuk menyerang. Sementara itu pasukan Karmin masih menggebur benteng. Saat itulah angkatan udara penunggang naga bermunculan dari langit. Pasukan terlarang pun mulai ketar-ketir dibuatnya. Adegan berpindah ke tadi malam. Castor sudah mengungsikan seluruh warga. Hanya ada 100 prajurit yang siap beraksi. Dia mendengar kabar bahwa 10.000 pasukan terlarang sudah bergerak ke kawasan Karmin. Dia heran kenapa Soma enggan menyerangnya dulu agar bisa merebut pasukan udara. Saat itulah Soma melakukan video call. Ternyata dia sudah membawa kapal perang raksasa yang dikasih roda untuk menggempur kastil Castor. Dia pun memperingatkan Castor untuk bersiap-siap menyerah. Video call berakhir. Castor meminta Carla dan pasukannya untuk terbang menggempur kapal raksasa itu. Carla dan 100 penunggang naga pun beraksi. Mereka kesulitan mendekat karena kapal tempur melancarkan tembakan beruntun yang mematikan. Sampai akhirnya Castor dan regunya berhasil mendekati kapal. Celakanya tidak ada Sauma di sana. Bahkan para prajurit di atas kapal juga hanyalah boneka yang dikendalikan dengan living poltergeist. Carla panik karena tahu bahwa Sauma kemungkinan sudah ada di kastil. Di kastil kombinasi serangan Aisyah dan Liskia sukses mengalahkan Castor. Setelah itu Castor diberi kalung budak yang tidak bisa melawan Sauma. Carla muncul di sana tapi tak bisa apa-apa karena udah kalah. Setelahnya dia juga diberi kalung budak. Kemudian mereka melakukan perjalanan udara menuju lokasi pasukan terlarang. Semua prajurit angkatan udara pun bergerak. Siang hari mereka udah sampai. Setelah itu mereka semua mengepung dan menghancurkan pangkalan pasukan Karmin. Para bangsawan korup yang membela Karmin pun meminta agar para warga dijadikan tameng untuk melawan.
Namun Carmine malah membenci niat tersebut. Setelahnya, Carmine pun mengibarkan bendera putih. Setelah menaklukkan kedua Duke, Sauma memimpin pasukan untuk bergerak. Dia sudah memiliki seluruh pasukan dari kedua Duke. Di perjalanan, Sauma menjelaskan semuanya. Ternyata semua konflik itu memang disengaja oleh Carmine. Tujuannya adalah untuk membasmi para bangsawan korup. Beberapa waktu lalu, Glaive mengungkapkan fakta mengejutkan. Dia memberitahu bahwa Carmine ingin melakukan pertaruhan nyawa. Dia akan pura-pura memberontak agar para bangsawan korup yang membenci Sauma berkumpul di kubunya. Setelah itu Carmine menyerah. Seluruh bangsawan korup itu pun akan dieksekusi. Sauma bertanya kenapa Carmine mau bertaruh kepadanya. Glaive pun tak memahaminya dan meminta Sauma bertanya langsung kepada Carmine jika bertemu nanti. Carla bertanya apakah Castor mengetahuinya. Ternyata Castor tak mau sama sekali. Demi menjaga kerahasiaan dan keberhasilan rencana, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dan saat ini pasukan yang dipimpin oleh Sauma sedang bergerak menuju target yang lebih besar. Di Altamora, Gaius sudah gak sabar mau menyerang. Saat itulah dia melihat Exil di atas gerbang. Gaius kaget, kok bisa ada di sana? Julius tahu bahwa mereka sudah terjebak. Exil menggunakan jurus air untuk menciptakan pantulan hologram. Sosok Sauma pun muncul. Dia memberi pengumuman ke seluruh kerajaan bahwa perang saudara sudah berakhir. Kini mereka harus melawan kerajaan Amidonia yang ingin menyerang. Tujuan Sauma dan pasukannya adalah ibu kota Amidonia, yaitu Van. Mereka akan menggempur dan menguasai kota tersebut. Gaius panik dan langsung memerintahkan pasukannya untuk kembali. Namun saat mereka mencapai lembah, mereka dibantai pasukan Sauma yang sudah bersembunyi. Pasukan Gaius pun tersisa 15.000. Dia berhasil memaksa beberapa prajurit yang terluka untuk terus berjuang. 25.000 prajurit pun masih tersisa setelahnya. Mereka segera kembali ke Van. Namun ternyata kota itu sudah dikuasai oleh Sauma dan bendera kerajaan Elfir Raiden berkibar di mana-mana. Gaius terkejut melihat penaklukan itu. Meski demikian, dia tetap memerintah pasukannya untuk maju melakukan penyerangan. Di kawasan Van, Sauma mendapatkan kabar bahwa Gaius sudah memerintahkan pasukan untuk menyerang. Karena itulah, Sauma langsung mengerahkan pasukannya untuk bertarung. Tak lama kemudian kedua pasukan pun saling berhadapan. Saat kedua kubu saling menumpahkan darah, Sauma hanya tertegun di mejanya dan menganalisis situasi. Carla mendatanginya dan bertanya kenapa dia sangat khawatir. Saat itulah Sauma merasa dirinya hanyalah bagian dari sistem kerajaan. Dia mengatur strategi sedemikian rupa dan membiarkan orang-orang untuk bertarung. Sementara dirinya hanya duduk diam dan bersembunyi. Dia pun memutuskan untuk bertarung. Dia akan memindahkan tuan dari kalung budak di leher Carla ke Liskia. Namun Carla menahannya. Kalau Sauma celaka, Liskia pasti akan sangat galau. Sementara itu Gaius mengetahui bahwa pasukannya akan kalah. Dia pun meminta Julius untuk pergi dari sana dan melarikan diri. Awalnya Julius menolak karena ingin bertarung. Karena Gaius memaksanya, tak punya pilihan lain, Julius pun segera pergi meninggalkan lokasi pertarungan. Sementara itu Gaius turun langsung ke peperangan. Mengetahui hal itu, Sauma makin ingin bertarung. Carla ingin menahannya dan meminta Sauma untuk memintanya bertarung. Sauma menerima saran itu. Dalam sekejap, Carla segera melesat pergi meninggalkan Sauma. Dia melewati pertarungan demi pertarungan dan akhirnya berhadapan dengan Gaius. Keduanya bertarung dengan begitu sengit selama beberapa saat. Tak lama kemudian, Sauma nekat muncul ke sana. Carla protes kenapa Sauma datang ke sana. Namun sudah terlambat karena Sauma sudah ada di medan tempur. Hanya menunggu waktu sampai akhirnya Gaius pun tumbang. Peperangan tersebut pun dimenangkan oleh kubu kerajaan Elfir Raiden. Setelah itu, Sauma segera mengumpulkan pasukannya untuk mengamankan kota. Dia pergi ke istana dan duduk di singgasana. Dia berkata bahwa kerajaan Adomonia menghabiskan anggaran untuk menghias istana. Padahal bisa dilakukan untuk hal lain. Kemudian Ponco datang memberikan laporan. Kota itu sudah kehabisan bahan makanan seperti dugaan mereka. Meski demikian ada banyak senjata yang ditemukan. Sauma pun meminta senjata-senjata itu dijual agar bisa mendapatkan uang untuk beli persediaan makanan.
Setelahnya Soma berkata bahwa mereka tidak akan lanjut melakukan penaklukan ke seluruh Amidonia. Mereka hanya akan menduduki Van. Karena jika dia lanjut melakukan penaklukan, pihak kekaisaran akan merepotkan mereka. Deklarasi umat manusia akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang akan melakukan agresi militer. Pihak Amidonia pasti menyalahkan Elfir Raiden yang belum menandatangani deklarasi itu. Saat ditanya kenapa Soma tidak menandatangani deklarasi, dia menjawab bahwa ada perangkap pada deklarasi tersebut. Jika semua kerajaan menandatanganinya, ada potensi bahwa kekaisaran justru akan runtuh. Setelahnya Soma memutuskan untuk memberi hiburan ke seluruh penduduk Van. Dia melakukan penyiaran melalui hologram. Soma dan Aisyah bertindak sebagai host. Mereka pun memanggil Juno dan memintanya bernyanyi. Juno mulai menyanyi dan memberikan hiburan ke seluruh warga. Setelah Juno, giliran Jenderal Amidonia yang tampil. Dia diminta menyanyi. Gak taunya yang dia nyanyikan adalah lagu patriotisme Amidonia yang ingin menaklukkan Elfir Raiden. Niatnya dia ingin membuat Soma kesal, tapi Soma malah santai aja. Dia berkata bahwa di kerajaan menyanyikan lagu kerajaan lain tidaklah dilarang. Kekaisaran Grand Chaos adalah wilayah raksasa yang berhadapan langsung dengan kerajaan iblis. Penguasa mereka yaitu Maria Euphoria mempelopori deklarasi umat manusia untuk maju bersama melawan para iblis. Maria pun diberi gelar Saint oleh semua orang. Kabar mengenai penaklukan Van sampai ke telinganya. Jin Euphoria menemui Maria. Dia mengatakan akan segera berangkat menuju Van dan bertemu dengan sang raja baru itu. Maria sebenarnya mengalami dilema. Dia tak melukai apa yang dilakukan Jayus dan pasukannya. Tetapi mau bagaimanapun, Grand Chaos harus mengambil tindakan atas apa yang terjadi. Karenanya dia berharap agar bisa bernegosiasi dengan Soma, Jin pun harus segera berangkat bersama pasukannya. Di Van, Soma berusaha menstabilkan kondisi para warga. Ponco menemukan tanaman misterius yang memabukkan yang bisa dipanen dengan aman tanpa efek mabuk. Dengan tanaman itulah asupan karbohidrat bisa didapat. Program pemanenan itu pun segera dilaksanakan. Suatu siang Soma lagi jalan-jalan sama para cewek. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Jen dari kekaisaran. Mereka pun melakukan obrolan. Jen kagum dengan semua pencapaian Soma. Dia tertarik dengan batu kristal yang digunakan untuk membuat siaran video dan meminta izin untuk menirunya di kekaisaran. Soma pun mengizinkannya. Setelah itu Jin tahu bahwa Soma adalah pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Dia pun segera memberi hormat kepada Soma. Saat itulah Soma sudah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sejak awal kekaisaran memang tak berharap agar pemanggilan pahlawan berhasil. Itu hanyalah alat untuk menunjukkan agar semua kerajaan bergabung dengan deklarasi umat manusia. Dengan kerajaan Elfir Raiden yang mau memanggil pahlawan, maka kerajaan-kerajaan lain akan memberikan bantuan pada pasukan kekaisaran melawan iblis. Dengan cara itu pula, deklarasi umat manusia pun terjalin. Jen membenarkan dugaan Soma tersebut. Setelahnya dia berpamitan dan pergi serta meminta Soma untuk bersiap melakukan negosiasi. Soma pun merasa bahwa negosiasi dengan kekaisaran akan sangat susah. Dan film pun kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya yuk, biar tambah afdol. Gak disangka-sangka banget, anime bertema Isekai 1 ini beneran menampilkan cerita penuh strategi cerdik dibandingkan aksi gelut melawan iblis. Melihat aksi Soma yang super cerdik itu sangatlah menarik dan bikin Mimin gak bisa stop nonton dari awal sampai akhir. Meski begitu banyak misteri tentang kekaisaran Grand Chaos yang masih belum terungkap, apalagi konflik melawan kerajaan iblis juga belum ditampilkan secara detail. Bakalan makjus banget kalau Soma menggunakan kecerdikannya buat melawan para iblis yang mulai menguasai dunia cuy. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar aja di bawah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat lagi untuk membuat alur cerita terbaik untuk kalian semua setiap harinya. Pokoknya tenang aja, Mimin bakal menghibur kalian dengan film berdurasi berjam-jam asalkan kalian selalu setia menantikan notifikasi terbaru dari ABP. Oke lah cuy, sampai segini aja video konten kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya ya. See you the next video and bye-bye.